Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 dengan tema Transnational Organized Crime ingin mempresentasikan tentang studi kasus kelompok Abu Sayyaf di Filipina. Nah, untuk selanjutnya tentang aksi separatisme. Separatisme ini apa? Separatisme atau gerakan separatis adalah suatu gerakan yang direncanakan dalam aksi memisahkan diri dari suatu kelompok tertentu untuk mendapat dukungan. Biasanya aksi separatisme ini dilakukan oleh suatu kelompok di daerah tertentu untuk memisahkan diri dari negara asalnya, sehingga gerakan separatisme ini dianggap bertentangan dengan tujuan yang telah dibangun pemerintah dalam menyatukan bangsa. Jadi, gerakan separatisme ini dianggap bertentangan dengan tujuan yang telah dibangun oleh pemerintah dalam menyatukan bangsa. Oleh karena itu, banyak pemerintah yang menganggap bahwa gerakan separatisme ini harus segera diberantas. Oke, selanjutnya tentang siapa kelompok Abu Sayyaf. Abu Sayyaf merupakan salah satu kelompok separatis yang ada di Asia Tenggara, di Filipina tepatnya, di daerah antara Jolo, Basilan, dan Mindanao. Nama Abu Sayyaf sendiri dipinjam oleh suatu kelompok yang terdapat di Mindanao yang dimana ingin memisahkan diri dari kelompok separatis lain di Filipina, yaitu Moro National Liberation Front pada tahun 1991 yang dimana juga ingin memisahkan diri dari Filipina. Kelompok Abu Sayyaf di Filipina ingin mewujudkan Mindanao merdeka dengan menyertakan umat muslim, sehingga Abu Sayyaf sering menentang aparat kepolisian Filipina dan bahkan melakukan penyerangan terhadap pemerintah Filipina. Jadi kelompok Abu Sayyaf ini ingin membangun negara muslim sehingga memisahkan diri dan menamai diri mereka sendiri dengan Abu Sayyaf. Kelompok Abu Sayyaf dapat dikatakan sebagai kelompok paling kejam yang terdapat di Asia Tenggara. Anggota dari kelompok Abu Sayyaf ini sebagian besar dari kalangan muda, di mana mereka dilatih untuk bertempur dan anggota mereka diperkirakan terus bertambah seiring waktu. Adapun kemudian kelompok teror Abu Sayyaf ini memiliki dua tujuan utama, yaitu yang pertama ialah ingin membentuk sebuah negara yang merdeka dengan berlandaskan Islam oleh bangsa Moro. Ini merupakan tujuan awal dari keberadaan kelompok teror Abu Sayyaf ini. Mengingat bahwa bangsa Moro merupakan salah satu suku asli Filipina dengan mayoritas pemeluk agama Islam. Bangsa Moro sendiri bertempat di satu daerah yang sama, yaitu di daerah bagian selatan dari negara Filipina, tepatnya di Pulau Mandau. Dengan adanya kesamaan identitas sebagai Muslim, membuat bangsa Moro ingin merdeka dari negara Filipina. Salah satu caranya adalah dengan membentuk kelompok teror Abu Sayyaf ini. Kemudian, seiring berjalannya waktu, tujuan utama dari kelompok teror Abu Sayyaf ini berubah-ubah dan berakhir dengan kepentingan ekonomi, di mana kelompok teror ini banyak melakukan penyanderaan terhadap nelayan maupun wisatawan dari negara Filipina, Malaysia, dan Indonesia. Kemudian setelah itu, kelompok teror ini meminta kepada negara-negara yang menjadi negara asal sandera untuk membayar uang tebusan yang harus dibayarkan, agar supaya warga negara dari negara terkait dapat dibebaskan oleh kelompok teror Abu Sayyaf ini. Selain itu juga, kelompok Abu Sayyaf ini mengontrol sebagian daerah di wilayah selatan Filipina, tepatnya di Pulau Mandau, di mana kelompok teror ini memberlakukan pajak bagi masyarakat sebagai sebuah jaminan keselamatan dari perkembangan perdagangan ganja yang ada di Pulau Mandau. Selanjutnya, terdapat beberapa aksi teror yang dilakukan oleh kelompok Abu Sayyaf. Antara lain, yang pertama ada itu pada Desember 1994, Abu Sayyaf melakukan pengeboman terhadap pesawat Filipina yaitu Philippines Airlines yang tujuan Filipina Tokyo, yang menewaskan seorang penumpang. Lalu yang kedua, tahun 2015, Abu Sayyaf menculik salah satu staf Palang Merah Internasional bernama Eugenio Fagni yang berasal dari Italia. Eugenio Fagni disandra selama 6 bulan oleh kelompok Abu Sayyaf, dan Eugenio Fagni akhirnya dilepaskan di Jolo setelah membayar uang tebusan sebanyak 10.000 US dollar atau sekitar 130 juta. Yang terakhir, ada tuh penculikan terhadap seorang wisatawan asal Malaysia bernama Bernard Genten
Ted Van. Namun Bernard Ted Van ini dipenggal oleh Abu Sayyaf setelah keluarga Bernard tak bisa membayar tebusan sebanyak 12 miliar. Pada penjelasan kali ini kita akan melakukan sedikit analisis terkait dengan transnational organized crime dalam studi kasus kelompok Abu Sayyaf. Dalam hal ini, kehadiran kelompok teroris ini merupakan sebuah implikasi dari globalisasi, khususnya dari aspek ekonomi. Sebagaimana yang telah dijelaskan oleh rekan kami di awal, pada mulanya Abu Sayyaf sendiri ingin memisahkan secara konstitusional dengan wilayah Filipina dengan mendirikan agama Islam, dengan mendirikan negara Islam. Inilah yang disebut kompleksitas sekuritisasi yang semakin bertambah ketika agama dijadikan dalih atas pembenaran dalam suatu aksi yang memang jelas-jelas bertentangan dengan doktrin agama itu sendiri. Hal inilah yang menurut kami yang membuat kelompok Abu Sayyaf begitu mudah untuk merekrut anggota yang notabene merupakan masyarakat kelas bawah. Namun pada perjalanannya kelompok Abu Sayyaf sendiri bertransformasi menjadi kelompok penculik yang meminta tebusan. Hal tersebut memang banyak terjadi ketika mereka melakukan aksi penculikan terhadap turis-turis asing atau turis-turis mancanegara yang kebetulan berkunjung di Filipina. Hal tersebut selaras dengan pendapat Natarajan dalam bukunya International and Transnational Crime and Justice yang mengatakan bahwa kejahatan yang terorganisasi yang mengglobal berawal dari kriminalitas yang di tingkat lokal yang akan ada kelanjutannya. Yakni sebuah organisasi kriminal yang mengglobal berawal dari sebuah aksi kriminalitas di tingkat lokal. Hal tersebut pasti akan ada kelanjutannya. Hal ini memang terbukti dari kasus kelompok Abu Sayyaf yang memang pada awalnya mereka ingin mendirikan agama Islam, mendirikan negara Islam, yang pada akhirnya karena kekurangan dana sedangkan pasokan senjata berkurang, maka otomatis mereka juga membutuhkan akan ada faktor ekonomi di dalamnya. Hal inilah yang membuat tujuan awal mereka itu berubah. Kemudian selanjutnya kami mengutip pendapat Van Lam yang mengatakan bahwasanya ada 3 pilar utama hubungan TOC dengan pemerintah, yakni evasi, korupsi, dan konfrontasi. Kami akan fokus dalam poin konfrontasi, yakni mengancam pemerintah untuk mendapatkan yang diinginkannya. Hal ini terbukti ketika kelompok Abu Sayyaf selalu menentang pemerintahan sah Filipina. Otomatis pemerintahan Filipina akan melakukan sebuah tindakan yang menentang mereka, seperti itu. Ini kelompok ini terlalu mencolok. Hal yang mencolok dari kelompok ini adalah menggoyahkan sebuah pemerintahan dan menggantinya dengan pemerintahan yang baru yang mereka inginkan pada awalnya. Nah, tentu ini akan mendapatkan penentangan dari pemerintah Filipina sendiri. Oleh karenanya, pemerintah Filipina terus mempersempit ruang kelompok ini, yang pada akhirnya mereka akan terus kekurangan dana, kekurangan pasokan senjata, dan lain sebagainya. Nah, hal inilah yang mengubah tujuan awal mereka dari tujuan mendirikan negara Islam berakhir dengan tujuan ekonomi. Hal ini sebagaimana penjelasan kami di awal tadi, bahwasanya motif agama beralih menjadi motif ekonomi. Terima kasih atas perhatiannya. Ini adalah penjelasan sedikit analisis kami terkait dengan kelompok Abu Sayyaf yang terjadi di Filipina. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.